Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama sita memalik laku kita solo nasang, selama marampa kure semangat langang puang antama adini sitamu lante atau totemo lom pelada itu diona bahasa Toraya na yatu lata pelada itu temo makna simbolis dalam upacara rambu solo dan rambu tuka di Toraja. Makna simbolis dalam upacara rambu solo dan rambu tuka di Toraja, ya tentu ada banyak hal, ada banyak simbol yang akan kita pelajari ketika kita mau membahas secara tuntas. Tetapi yang nala di pokada nasang tediona simbol lan rambu tuka si rambu solo nemuila pirangallo lata puleleanan inang tai lapuna. Jadi itulah di peladai totemo yamotu makna simbolis yaitu biasanya menonjol batu Buddha tatiro lan rambu tuka na rambu solo. Yamoto ta peladai solo nasang. Rambu solo kusanga tak maratalam mekutana kumua apa tu disang rambu solo. Ya. Yang terangi rambu solo ketika kita mendengarkan rambu solo, maka yang muncul di dalam pemikiran kita adalah rambu solo adalah upacara pemakaman bagi masyarakat Toraja. Nah, upacara ini dalam pemahaman Aluk Todolo atau kepercayaan lama orang Toraja, upacara ini dilakukan agar perjalanan roh si mati berjalan lancar sampai ke alam roh, yaitu Puya. Ini pemahaman dalam Aluk Todolo. Kumua di pogau tediona rambu solo, di pak buda budai, untunu tedong siabai siam pogau itu pira-pira tengkana sara, belanna, lana posalama, bombo mendiatanna, nenek di ponenek itu dolo memale. Itu pemahaman Aluk Todolo. Nah, ia moto lan rambu solo pira-pira uluanna, pira-pira indahna. Apa? Dalam memahami tingkat rambu solo di Toraja, itu dari daerah yang satu ke daerah yang lain, ada perbedaan dan ada juga kesamaan. Belanna, yaitu Toraya, talung pulon dua makdin dikuas serekan bane. 32 wilayah adat. Lantai talung pulon dua wilayah adat. Pantan-pantan tahu biasa na pulilento nako pantan serekan bane tahu. Ya, jadi dalam setiap wilayah itu dennya, pantan dennya tu umban aku tahu usoyanan itu lingka-lingkana ada lalu pantan-pantan serekan bane. Nah, jadi masing-masing wilayah adat memiliki cara tersendiri dalam menjalankan tiap ritual adat
meskipun ada juga yang sama. Nah, perbedaan cara dalam menjalankan ritual adat ya menyebabkan perbedaan nama tiap ritual. Jadi dari perbedaan-perbedaan cara menjalankan ritual adat ini menyebabkan juga perbedaan nama ya. Mbak tu tahu lalu pantan-pantan serekan bane umpalingkai tu diona ada lalu simisa tondok ko ya moto tu biasa na purung na pantan pasang atau kumua ya kami kisangan itu ke tengkaya to ya kami kisang atau ke dipogo ite saraya to seterusnya. Secara umum kota Tiro molante tu diona tingkatan-tingkatan batu pirang uluan pirang ngenda tu diona rambu solo lan toraya. Nah, tatiro lante pitu ya mulai dari ditananan atau didedekan palungan, disili, dipasang bongi, dipatallung bongi, dipalimang bongi, dipapitung bongi, sia rapasan sapurandana mbak tu rapasan sundun. Nah, tatiro lante tentu dalam berbagai daerah di wilayah ada di Toraja pasti masih ada yang lebih dari ini. Tetapi secara umum bisa tatiro tu diona tingkatan-tingkatan rambu solo di dalam masyarakat Toraja. Ya. Ya tadi sana ditanam mbak tu dididikan palungan. Ya keden ni tau mate. Na siapa aliu te keluarga ba atu rapu tae apa nampui. Tu nasang atau la dipasikonan ni bayraka tangan dipokada pitedong belanna mak rupa-rupa agan den tu katang palambiran ba atu lara kalau parari to ya. Jadi den tu disanga didedekan palungan. Apa tu disanga didedekan palungan? Belanna tai apa nasanga atau dipasikonan ni ba atu dipeseran ni ya matona didedek itu palungan bai kumua na dempa asele na tinde pakandian bain na rapummu anak muraka silu muraka to matuam muraka na pandiang ko yama to na dentu lan rambu solo biasa na to mak paundi ba tu mak pakatu ba tu mak pakpea belana to ya to didedekan palungan to na di kaburu. Nah oke. Apa ya tula tatiro lante atu to temo ya motu standar di rapasan sundun. Ya moto tula tapelada idola sabak lante rapasan sundun, lante rapasan ya moto tu nani mak rupa-rupa tu disanga tanda-tanda ba tu simbol-simbol tu biasa me papusing ba tu mendah di pekutana lako kita kumua. Apara batonan natena di padento apara patu borong nato nadento. Ya mato yan nala di rundunan nasang adiong mete didedekan palungan disili dipasang bongi dipalimang bongi dipapitung bongi kusanga latapongo lan rapasan sundun lan rambu solo. Nah jadi ya tulah mendadi lata si pak kadakadai lata lesang-lesang ya mau tu rambu solo tingkat rapasan. Nah, ia te rambu solo tingkat rapasan, ya, mangka di poluen ini ndete, kumua, ia te rapasan randuk den sang rapasan layu-layu, rapasan batara kendek si rapasan sundun, ya rapasan layu-layu, randuk diome pitu tedong selako kasera, rapasan batara kendek itu 92 tedong, rapasan sundun itu 20 nak apa tedong langan, sia langan-langan apa tau. Nah. Jadi ya tu rapasan randuk ndete nomor talur ko. Nah, jadi tatiro itu diona rambu solo tingkat rapasan. Ya. Rambu solo tingkat rapasan mangka kupokada ina kumua di paranduk diong pitu tedong salangan sela ko 20 sela ko mak ratu. Nah,
Nah, simbol budaya dalam upacara Rambu Solo tingkat rapasan, ia mau tetu latatiro. Nah, tapi marangin dulu semua, apa itu di sana simbol? Yaitu simbol adalah sesuatu tanda yang terlihat yang menggantikan gagasan atau objek. Ya. Jadi simbol adalah sesuatu tanda yang terlihat yang menggantikan gagasan atau objek. Jadi itu simbol di Paden, di tiro lako, apa ulendu itu apa ya to? Bisa unulelianan ni Buddha apa? Jadi sebuah simbol ini dia bisa simbol, bisa mak ratu, mak pulo, mak saabu tu apa bisa lana pulelianan ulendu ikama diorenanna. Ya, jadi ya temi apa di Paden, tentu dia mau menjelaskan kepada orang tentang keberadaannya. Tanya di pasang punala itu apa? Kita ipatunna. Nah, ya mata itu biasa di pekutanang kumu apa patunna to? Biasa dia mau ko nang pimpun nenek mau nang den to yan na di lambi itu susin na to. Oh ko nang lasusi me to. Nah, saya kira itu tak nama adin ya banglah berkembang untuk semua nang tempon nenek mo nang bayun nama to ke susi to. Tetapi ya tu paralu lata tandai bang una-una na sisidi moy rakana ta na sundun tu pangalesang ta kapaisananta tu diona tanda ba tu simbol na pada nenek totolota setidaknya den sisidi kenano na kwa tahu kuli-kuli na bang tatandai kumakoyo susi de itu kira-kira tu gambaran. Ya, jadi telah ku pokada te mungkin dia lu tondok tataya na susi kita pasangan tato apa lata tiro malay solang kumua ya kira-kira mendekati itulah. Ya. Oke, jadi ya mau tahu kumua simbol adalah sesuatu tanda yang terlihat yang menggantikan gagasan atau objek. Nah, dalam upacara Rambu Solo di Toraja terdapat banyak simbol yang perlu dipahami. Maka mau kepokarin aku semua lan Rambu Solo lan nada na Toraya Buddha tu kama diorenan na teme tanda-tanda dipakai apa Buddha ki itu tak tandai moira karena kita kalena mau umpadenni kita kalena mau umpasangi apa yang tadi kutanai kumu apa ra batonan na to maadin di ko nang gipogo bang arite sabak ko yan na dilambi itu sarak susi te nang di Paden to tak bisa lulesan kumu iya to tu patunna. Nah, penggunaan simbol pada masing-masing wilayah adat di Toraja ada yang berbeda, ada juga yang sama. Ya, jadi, ya simbol-simbol dipakai lan Toraja, dan tu sisala, dan duka tu pada bangsia. Nah, ya mau tu latatiro, jadi lako kamu solanasang kami tu untiro sia marasan umperangi marangi te iyan na te sisala manajer tondo kami ko ya mau tu mi pahang na ya mau tu mi tandan na tondo kami ko susi mo to sabak ko nak kon tahu pantan serikan banek jadi pantan dindu ka kita tu carata umbat tonan te memintu apa lalu si misa serikan banek ta. Nah, mapempisan na ya tu simbol lan Rambu Solo ya matu tedong. Nah, lan rapasan ma rupa-rupa tandana tedong. Randu kudomi tedong salego, tedong bunga, tedong todi, tedong pudu, tedong soko, tedong sampau. Nah, di Paden tu tedong salego. Lan pahang na nenek todolota kumua ya te salego pantaranak na binto entasaka pangaloloan na asiasian ya mo sulo parang na rante kalua ia mo biak borong na tandung kalonaran. Jadi dalam pemahaman orang Toraja nenek leluhur kita nenek todolota kumua tedong salego di Paden kumua na mendadi sulo sia arang bombo mendiatan na te tomarasan mau diposara pangalukan na mas yang sambu marorongan tu tengka kede na rampo sao bambana puya. Jadi dalam pemahamannya semua kerbau belang ini dijadikan sebagai dia adalah simbol cahaya, dia adalah simbol sulu,
yang menerangi perjalanan roh ke alam roh. Oh, itu pahamnya Nenek Todolo tadi lan Rambu Solo. Nah, sitaruna tedong sokko. Biasa na potuna atau nako tedong sokko. Tedong sokko itu tanduknya yang menghadap ke bawah. Itu namanya tedong sokko. Itu simbol apa? Ya, tanda kerendahan hati nakua. Iko mo tedong duoroko, tedong tanduku tuotama. Iko mo maktan untan nun papatuina, sombo pian nagandang, tolongo pian nakaraing. Artinya bahwa engkaulah kerbau, simbol kerendahan hati bagi segenap rumpun keluarga. Tidak perlu kita menjelaskan kepada orang bahwa kami orang berada, kami orang kaya, kami orang pintar. Tetapi itu masyarakat atau orang yang akan melihat sendiri. Yang mau tahu simbol sokko. Nah, kemudian tedong pudu. Tedong pudu itu adalah kerbau yang hitam pekat. Jadi malotong nasang. Apa waktunan atau nakuat tedong di pamatuinduk, karambau di pabanu karurungan, pangandon atau merapu talang, pengkamayan atau makaponan nao kumua. Keden kina saraksa pepuang lam menteli pusanda kalua. Lasi turu lengan napunti, lasi pengelola marina bane, naden matua induk, lan kau koran, lan tingka kede, lan buangan kada dalam pesiparan talangan di Pak Kutanai. Nah, kerbau hitam pekat ini di dalam Rambu Solo itu simbol supaya segenap rumpun keluarga lama tua induk. Matua induk bukan hanya kumua matua induk, ya nanti kita bahas di simbol induk tentang matua induk itu. Tetapi bagaimana keberadaan rumpun keluarga itu berarti bermakna bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Oke. Kemudian tedong todi. Tedong todi itu kerbau yang ada putih di jidatnya. Bintik putih. Nah, saya atau pasangan atau raya kumua. Iko mo toding bulana rara makamban tanda maserona buku tang siaderan. Itu adalah simbol pemersatu rumpun keluarga. Misa todi ini dia toding sebagai tanda pemersatu rumpun keluarga. Dimanapun orang saudara bersaudara merantau, tetapi ketika ada rambut tuka Rambu Solo alaka dipogau ulan Pak Rapomi, si korok londong komi, si Pak Kadamelong komi, unnala kadamisa unnang karan itu yan na to. Mi papayan kadamisa na payang kumuyat ito masyulu to misa kada, to si patu kada, unnang karan ni na tontong kendek lulangan tu misa Pak Rapuang kuma. Oi nang yate to yate nang to si misa kada tiroy. Mui apa na pogau na potuna tomatona ko mui buntu sesian lana palele ke misa kade inang lama adin. Nah, itu simbol pemersatu. Kemudian tedong sambau. Tedong sambau itu tedong balau. Ya, abu-abu warnanya. Biasa na potuna atau na ko tedong di pak buangi sandaran danna, di pak kolaki sanda biringin na keden ni ada pakundun keden ni sangka patan dewaka. Jadi kerbau ini dijadikan sebagai simbol ya mau usero itu mintu katang palambiran katang mau puran keden ni kadakena ko ya nasang dia sebagai simbol ya usapu dia adalah yang membersihkan segala kekeliruan di dalam sepanjang acara. Jadi manete dong ya teh napira mau bulun napira mau lonna buda duka apa di uleleanalan. Nah, tetapi satu yang perlu kita pahami bahwa dari kesemua tanda itu, dari kesemua simbol itu, diangkat oleh orang Toraja, dipersembahkan, dikorbankan kepada si mati dalam upacara Rambu Solo untuk memperlancar perjalanan roh ke alam roh. Ini dalam pemahaman Aluk Todolo atau agama kepercayaan leluhur orang Toraja, bukan kepercayaan yang sekarang. Nah, baik. Itu yang pertama. Jadi,
kerbau dipercaya menjadi jembatan agar roh sampai ke alam roh. Oh, jadi menjadi jembatan. Jadi itu pemahaman nenek todolota kumua. Ko ya teme apa di pasikonan nih? Ko ya mulana pokinan lolalan. Ya, ialah mulana pokinan lolalan. Te toka tu angin dipudukna. Oke. Jadi taora itu kumua semakin banyak kerbau semakin cepat. Intinya adalah jembatan dalam pemahaman orang todolo. Misa apiterong ko ya mau lana pokinan lo to. Ya. Ya mau to na berusaha tu nenek todolota. Yan na tota pa na di bente dong. Berusaha pirang puluh tahun na pilako na den palambina. Berusaha larra ka mak nenek nini mak pondi. Derra ka rapun na namane mak pakatu mak pakpea. Lako to ta pa na di tunun te dong tu diona rapun na. Jadi dem pandang kumua semakin banyak semakin cepat, semakin mempunyai tempat yang baik. Untuk pemahaman itu tak dalam palambi tengah aku lantu, tapi ya tu kurangin na diomi nenek todolo kumako. Misa api dado pi talu pi saratu pi konang pada bangsa kumua, dia adalah jembatan menuju kepada alam roh. Baik. Sitaruna lakian. Ya te lakian adalah tempat menaruh peti orang mati pada upacara rambu solo. Ya, ini dibuat lebih tinggi daripada bangunan yang ada di sekitarnya. Ya, tatira lantai gambara. Ya, tadi disanga alakian. Jadi, dinim palangan tomate. Jadi, dia lebih tinggi daripada pondok-pondok di mana tamu-tamu atau pelayat duduk. Nah, apa maksudnya ini? Lampahang na aluk todolo kumua. Ya mo nani untiri tu bati na solamin tu raputalang na bin ni pasake. Dalam pemahaman aluk todolo bahwa tempat inilah tempat terakhir almarhum disemayamkan. Na patongang kumuan dari itu nani bom-bomen diatanna rohnya akan melihat anak cucu serta segenap rumpun keluarga yang hadir lalu memberikan berkat kepada mereka. Nah, ini sekali lagi saya katakan, ini adalah pemahaman aluk todolo, bukan pemahaman Islam atau Kristen. Ya, sahabat. Kalau kita berbicara tentang Islam atau Kristen, kita meyakini bahwa berkah itu adalah asalnya dari Tuhan, bukan dari roh leluhur. Tetapi ini kita berbicara dalam konteks ketorajaan. Jangan dulu kita campurkan dengan agama-agama apakah Kristen atau agama Islam. Ini dalam paham aluk todolo. Nah, oke. Berikut ada simbuang. Nah, yang tadi tulisannya simbuang. Batu yang berdiri ini itu namanya simbuang. Simbuang batu. Simbuang adalah tugu yang ditanam dalam upacara rambu solo. Dan tugu ini bisa berupa batu, induk, dan buangin, dan ada lagi yang lainnya. Nah, tugu ini, simbuang batu ini, sebagai tugu untuk mengenang si mati sampai ke generasi selanjutnya. Biasanya, dalam simbuang-simbuang ini ada ditulis nama-nama. Tote-mote. Ada yang membuat seperti patung. Di atasnya, di puncaknya. Setidaknya ada hal yang dilakukan oleh rumpun keluarga yang mendirikan simbuang. Naben tanda kumua. Ya to tu laki patandan nilako na tandai taruk kidako kumua ya to simbuang na nenek mito. Ya mo to biasa nagaragan tahu-tahun na do. Den tu ada memberikan tanda tertentu kemudian na den tu bentuk lingkar, bentuk segitiga raka. Batun na nenek mito. Jadi untuk mengenang si mati sampai ke generasi selanjutnya. Baik. Kemudian simbuang induk. Nah, ini simbuang induk. Latatiro kumua. Apa patun na te simbuang induk te? Induk atau enau menjadi simbol hidup yang berguna, ini kesimpulannya. Ya. Ya mau tu kupokara ini nak lantedong pudu kumua. Matua induk. Ya tu induk. Yan na ditiro tu umuru na taera na lola ko 100 tanna. Pohon eno ini tidak akan sampai umurnya sampai 100 tahun. Tetapi mengapa menjadi
Doa orang Toraja kumua den naupa na den matua induk an na den banu karurungan. Semoga kita ini tua seperti pohon enau, sehingga panjang umur seperti pohon induk. Apakah orang Toraja berdoa semoga dia hidupnya hanya sampai 40-50 tahun? Sementara orang Toraja ada yang hidup 100 tahun lebih. Apa artinya itu? Intinya adalah induk menjadi simbol hidup harus berguna. Kemudian no pak nete katuangku den gai nasya den batonanna lako to senga. Batum bena induk. Belanna yaitu induk mintu apa dio kalena den nasang patunna. Segala sesuatu yang ada di dalam pohon induk ini semua ada gunanya. Den nasang patunna. Daunna ya te daunna bisa nakaraga tau ongan, bisa nakaraga tau ampa, bisa nakaraga tau pusuk, bisa dipakai garaga belundak. Nah, didinna untuk garaga pesapu, bulunna duka di garaga pesapu, di garaga ulang, buanna akana di popedampi, tua kena diru, batang na dipakai ungkaraga tanah di popetolo, di posali, di porinding. Oh, nah yate induk tai namate ke tai pina mempua. Induk atau enau yang hidupnya normal, yang normal, dia tidak akan mati sebelum dia berbuah. Nah ketika dia berbuah, dia itu berbuah mulai dari atas sampai ke bawah. Bukan dari bawah sampai ke atas. Oh, jadi yate enau dia berbuah mulai dari atas sampai ke bawah. Ketika dia sudah berbuah di atas, pelan-pelan dia akan turun, di atasnya akan mati. Di atasnya akan mati sampai mati seutuhnya. Tai na mate ke tai pina mempua. Jadi yatu kameluan lan kalena tontong na oso ala kota rukna. Nah, tontong disiosoi menjadi panutan. Selalu dijadikan sebagai contoh, ya. Nah, namoy mo namate siya bosi mo umpabu tu pawate tu mak dinakan de tolino. Jadi ketika batangnya ini sudah mati, lama kelamaan akan busuk dan di dalamnya ada ulat sagu, ulat enau, nasang atau wati. Bagi orang Toraja ini dikonsumsi sebagai sumber protein. Itu artinya apa? Kehidupan, meskipun kita sudah mati, meskipun kita sudah tidak ada dalam dunia ini, tetapi pada diri kita masih memberikan arti, memberikan makna kepada orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang yang pernah mengenal kita. Oh, ya mapatun na to. Na ko den no pa na den matua induk. Na den banu karurungan. Den no pa nete katuang kute den gai na lakoto senga. Den patungku. Apa ragai ku tuo 100 tahun na ke umpogo bang rak kakadakian. Apa gunanya saya hidup 100 tahun kalau hanya kehidupanku membuat onar sepanjang hidupku, membuat orang tidak nyaman, membuat orang jengkel sama saya. Tetapi meskipun saya hanya hidup 10, 20, 30, 40 tahun, tetapi hidupku ini saya pakai dengan baik dan berguna bagi orang lain. Itulah matua induk, itulah banu karurungan dalam pemahaman orang Toraja. Ta ora to kumua lama sambayang ki kumua de itu ku kana abang sang puluh bam tanno 20 30 tidak, tetapi intinya adalah bagaimana memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat, untuk berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Na yake mate ki nakilalay patu penamelota, nakilalay patu pa tangaranta, nakilalay patu pa pakilalanta. Biasa na potuna atau lantorai na ko penamelo na nek karangan. Ya, jadi bagaimana supaya kita mewariskan hal-hal yang baik meskipun kita sudah tidak ada di dalam dunia ini. Ya, betul nasanga matua induk. Oke. Jadi kalian note lah kalian. Nah, jadi hidup harus berguna sampai mati. Ya, matua induk banu karung. Ini betul disanga matua induk siapa banu karungan. Oke. Kemudian lamba-lamba. Ya, tadi sangat lamba-lamba ini yang terurai merah ini. Oh. Biasa kita ikutan aku apa disanga toh. Nah,
Jadi lamba-lamba adalah kain merah panjang pada acara pengusungan jenazah atau mak pasolo yang dihubungkan dengan sarigan atau keranda jenazah yang terurai di atas rombongan keluarga si mati. Nah, hanya perempuan yang berada di bawah lamba-lamba ini. Toba ini mana nanti dadiongnya? Matumbai. Karena lamba-lamba ini adalah simbol darah ibu saat melahirkan, juga sebagai simbol tali persaudaraan yang erat, kebesaran dan kesatuan menghadapi kedukaan di dalam tradisi Rambu Solo di Toraja. Oh, ya patun tak? Nah, tatiroi, jika yang meninggal adalah laki-laki, maka lamba-lamba berada di depan lalu diikuti oleh usungan jenazah sebagai simbol patondon atau rambut dan pio. Oh, susite. Kalau dia adalah laki-laki, maka dolo tu lamba-lamba naunde tu tomate. Yan na baine maka dolo tu tomate naunde tu lamba-lamba sebagai simbol rambut panjangnya. Oke. Berikut kita masuk di Rambu Tuka. Kalau kita berbicara tentang Rambu Solo, muisang bulal lata pululianan saya kira tidak akan habis. Tetapi lata garonto-ronto bang, nah sangat oleh tanah-tanah lunak bang, kita lihat Rambu Tuka sekarang. Nah, Rambu Tuka merupakan upacara sukacita atau syukuran bagi orang Toraja. Nah, Rambu Tuka adalah bagian dari perayaan kehidupan, khususnya syukuran rumah, hasil panen yang baik dan kegembiraan lainnya. Oke, saya kira tak merana mendari pekutanal ko kita solanasan kita rangit Rambu Tuka, yan Rambu Solo dio nakamatian, yan Rambu Tuka umpakaraya dio nakatuan siapa pastakil dume puang matua. Nah, tatira tu tingkatan Rambu Tuka, lan Rambu Solo den tu tingkatan Rambu Tuka den duka tu tingkatan-tingkatan. Apa? Yatu latatiro lante Rambu Solo, simbol-simbol dalam Rambu Tuka. Koyamote. Kalau tadi di Rambu Solo kita melihat dari 3 tingkatan mulai dari rapasan. Sekarang latatiro duka. Karena sesuatu yang ada di Rambu Solo itu berpasangan dengan yang ada di Rambu Tuka. Ya tenina rapasan. Ya nasang itu si Bali, si Monetalana. Ini adalah pasangannya tadi yang ketiga yang ada di Rambu Solo. Dan ini adalah puncaknya. Tananan buah 2 tedong kedinge atau baik. Ini khusus untuk kami wilayah adat Tikala. Ya. Jadi dentu kapurampangan sembangan ongan remesan para masurak talang mak bate merok na tananan buah. Ya tulah tatiro den nasang lante mulai mak bate den duka merok den tananan buah ini terlingkup di dalam simbol yang akan kita bahas dalam Rambu Tuka pada saat ini. Baik. Nah, kita lihat upacara Rambu Tuka tingkat buah. Jadi tingkatan pertama yang kita akan ambil ini. Nah, mak buah adalah upacara syukuran tertinggi di Toraja. Nah, kalau tadi di dalam Rambu Solo, upacara Rambu Solo tertinggi di Toraja namanya Rapasan Sundun. Dempa tulisang sarinam bone-bone. Tetapi di dalamnya itu adalah Rapasan Sundun. Yang nalan Rambu Tuka dalam syukuran yang tertinggi adalah mak buah. Mak buah ungkur resumangat talulolona lam mintu elam misa tongkonan. Jadi ia tu dini mak buah elam pisi misa tongkonan, satu rumpun keluarga. Siap. Hanya boleh dilakukan bagi sebuah tongkonan yang telah melakukan upacara Rambu Solo tingkat Rapasan Sundun. Nah, makanya saya katakan tadi, ini adalah pasangannya. Jadi segala sesuatu di dalam Toraja itu semuanya berpasang-pasangan. Baik ritus-ritus di acara kedukaan, ada ritus yang berpasangan di dalam acara sukacita bagi orang Toraja. Nah, yamte. Oke. Kita lihat simbol yang pertama, yaitu kadinge. Kadinge adalah kerbau, ya. Ini kerbau. Kerbau dalam rumah Rambu Tuka itu disebut kadinge. Tahunnya sangat tedong. Nah, sebelum ditombak terlebih dahulu disombak atau menyucikan kerbau sebelum
dipersembahkan. Nah, semua bagian tubuh baik di dalam maupun di luar memiliki arti bagi pemilik tongkonan. Jadi, mintu te lesuang kalena te terong te dan nasang patunna. Ini adalah simbol-simbol bagi orang Toraja dalam satu tongkonan itu. Tanduknya itu adalah simbol apa bagi segenap rumpun keluarga? Matanya itu simbol apa? Bulunya itu simbol apa? Kutunya itu simbol apa? Kakinya itu simbol apa? Ya, itu memiliki arti. Nah, oke. Kita lihat contoh dalam Samba Tedong yang merepresentasikan pemilik tongkonan. Bulunna tedong darun bulan. Bulunya simbol jarum emas. Jarum itu tujuannya apa? Untuk menjahit. Jadi bulu kerbau di dalam upacara rambu tuka ini, dia sebagai simbol jarum, sebagai pemersatu yang merekatkan yang retak, sebagai simbol kakinahan, siaka menerangan, dia bijak dan berani bagaimana memperdamaikan ketika ada perselisihan di dalam sebuah rumpun keluarga. Itu simbol. Jadi simbol kemenerangan, siaka kakinahan. Kemudian kutunna. Barak maiso, kutunya beras siap dimasak. Beras pertanda kemakmuran, simbol kekayaan. Palisunna kapuk baka, pusarnya, pengingat bakul. Bakul tempat menyimpan harta. Berarti itu adalah simbol kekayaan. Kemudian lalan tenena. Ya. Lalan tenena mata doge, saluran kencingnya. Itu sebagai simbol mata tombak. Tombak sebagai senjata orang Toraja. Simbol keberanian. Nah, dengan demikian. Jadi dalam kerbau ini merepresentasikan manusia Toraja yang sesungguhnya. Tautongan yang diperolehnya dari Sang Pencipta, sehingga berani menarang kina sesugi yang berlandaskan dalam agama ini. Jadi pondasi dari semuanya ini adalah aluk, yaitu keyakinan kepada Sang Pencipta. Ya matona di pogau te rupa-rupa ritus-ritus untuk penyembahan kepada Tuhan. Karena diyakini bahwa semuanya itu berasal dari Sang Pemberi hidup. Termasuk ini, berani, menarang, kina, sesugi. Oke. Nah, semua itu disimbolkan seperti dapur. Dapok. Ya mato. Yan nalan misa tongkonan mangkam pogau ite ritus ya tena sangat tona kuah. Rap dapok rongkok tu dapok na. Dapok dine pamak kobumbungan dine umpareso bo pit. Dapok rongkok tu dapok na. Dapurnya adalah dapur yang sungguh berbahagia. Dapurnya tongkonan ini adalah dapur yang memberi berkat. Mengapa? Karena apa? Landasannya adalah aluk agama. Lalu tungkunya ini 3 adalah berani, menarang, dan kina. Ini kan dapur ini ada tungku 3. Lalikan titanan taluk. Dan dapurnya pondasi dari tungku ini adalah aluk agama, kepercayaan kepada Sang Pencipta. Di atasnya ada berani, menarang, syakina. Kasugiran ini adalah apa sana teh? Kurin. Belangannya itu adalah kekayaan yang isinya siap disanduk, siap diberikan, siap dinikmati oleh siapa saja yang ada, yang berkunjung, yang ada di sekitar tongkonan ini. Ya moto tu di sana tautongan ke bermanfaat bagi orang lain. Dia adalah manusia Toraja yang sesungguhnya ketika dia punya manfaat bagi orang lain. Sehingga simbolnya adalah dapok rongkok. Nah, itu. Baik. Kemudian bate. Nah, kita lihat ini bate adalah panji berbentuk segitiga terbalik yang dihiasi benda-benda pusaka pada upacara syukuran tertinggi masyarakat Toraja. Nah, kita bertanya, apa ini bate ini? Kok kenapa bentuknya segitiga terbalik? Bikin rempong saja ini
nenek moyang kita ini. Ngarage te, kenapa tak ada di pasus bang mati dome? Ini mereka mengambil ide dari mana ini? Nah, tahukah saudara-saudaraku semua bahwa bate ini merupakan bentuk terbalik dari para pada tongkonan. Para. Ya tentu disanga para. Nah, ini namanya para. Bentuk segitiga pada tongkonan yang ada ayam jantan dan bulan di atas ini namanya para. Itu berasal dari situ. Karena dalam pemahaman orang Toraja, dalam Aluk Todolo, bahwa sebuah tongkonan itu sebetulnya adalah miniatur dari dunia tempat kita berada dan kayangan di mana kita akan kembali nantinya. Nah, sehingga bagian bawah tiang tongkonan itu diibaratkan adalah bumi ke bawah. Bagian badan tongkonan ini sampai di atas para ini adalah bumi di tempat kita hidup. Dan bagian ini segitiga ke atas itu adalah melambangkan kayangan, batara, langit, lanani, tunanina puang matua di atas siya to membali puang. Nah, tu umbenni pasake. Nah, di sinilah bersemayam Tuhan yang dalam pemahaman Aluk Todolo di sini adalah Tuhan pencipta, dewa-dewa dan roh leluhur yang telah menjadi membali puang. Kapan dia membali puang? Ketika ritus-ritusnya sudah sempurna. Sehingga dalam kepercayaan orang Toraja, di sinilah mereka bersemayam. Lalu memberkati orang yang ada di bumi. Dia telang kali tongkona roko. Natarimai tolan lino. Natarimai kurre semangat langan. Napasulian ni ulendui pemala. Sehingga bentuknya segitiga terbalik. Tadinya di sini adalah puang titanan tallo, puang matua, di atas atau membeli puang, memberikan berkat, bentuknya seperti ini segitiga dari atas, lalu manusia menerimanya, semua itu, dan mengembalikannya melalui upacara syukuran dalam bentuk bate, sehingga bentuknya segitiga terbalik. Kurre semangat. Intinya adalah kurre semangat, tapasi lelangan puang. Nah, oke. Jadi, ini tadi ya, sudah. Apa tuh di kurre semangat lante? Berkat yang diberikan puang titanan tallu diterima oleh manusia dan atasnya manusia ucapkan syukur yang disimbolkan dalam bate. Ini batenya. Apa tuh di kurre semangat? Kandaure. Apa fungsinya ini kandaure ini? Kandaure ini adalah simbol keturunan yang banyak. Kumua marapuan mo ki taulan te tong misa tongkonan kurre semangat lang puang ulendu ite mintu rapu kandaure itu. Kemudian gayang, sola lola. Gayang ini keris-keris ini adalah simbol laki-laki. Dan lola ini adalah simbol perempuan. Syukur kepada Tuhan yang menganugerahkan laki-laki dan perempuan di dalam satu rumpun keluarga ini, satu tongkonan ini. Sebab yan lah tolino lah dipasang ado te dengki ra katolo morai ke ma kurre semangat ki lah ditoke do semua simbol kurre semangat lo tahu? Tai. Kemudian ayam jantan de te lolo kena simbol itu bahwa hewan lolo patuan dan lenjuang tabang. Tabang itu adalah simbol tanaman. Jadi ulendu iteng dini umpamalesi kuma kurre semangat tallu lolona. Lolo patuan, lolo tahu, lolo patuan, na lolo tanan. Sia mintu barang apa sandarupanna. Yamote tu tandana. Jadi tak dipasang punala, denna sang batonanna. Nah, yamato dente memawa, dente mesarita, itu melambangkan kekayaan, kebijaksanaan, kakinangan, mak rupa-rupa, kasugiran, na sorongan ki puang matua lante katuan. Ya matu ditimang kurre semangat. Na di papayan lam misa tanda. Ya matu bate. Oh. Jadi masyang dong bongi mitiro lalu sarami den nito mekutana. Bisa memibalik mo. Oh ya patun nate. Ya patun nato. Ya te kan daure tanda no ku mumara puang ki. Ya te
Gayang sololola tandana kumua. Naka masyangki puang matua te kita muane ya kita baine. Naka masyangki te kakinahan kamanarangan. Ya te mela abo lalu tanda kabaranian. Kumana sorong ki kabaranian. Kasugiran tu lana perapi to salian tondokta. Jadi kusanga ya matua tu disanga. Tahu tongan yang taat kepada agama dan bermanfaat bagi orang lain atau menjadi berkat. Kurre semangat. Kusanga rampun dia matua. Kurre semangat lah kita solanasang tu diona Pak Peranginta solanasang lantiat tu temo kurre semangat salama sitamu pole siria ki kamarampasan pada mato kurre semangat.